واغفر لنا ما مضى يا واسع
dilakukan oleh setiap manusia termasuk kita. Ya. Maka diawali dengan apa? Perbuatan-perbuatan maksiat yang berpotensi dilakukan oleh hati. Ya. Bahkan justru perbuatan maksiat hati ini dampaknya lebih besar daripada perbuatan maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh. Ya, yang dibilang dengan penyakit hati. Ya. Kalau penyakit badan orangnya mati, penyakitnya mati. Tapi kalau penyakit hati orangnya mati, penyakitnya tetap ada, dibawa sampai hari kiamat. Ya. Makanya dikatakan apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, nanti pada hari kiamat hari enggak ada lagi manfaatnya harta dan juga anak-anak. Ya, yang selamat siapa? Orang yang datang bertemu dengan Allah Ta'ala dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Yang selamat, yang sehat dari apa? Dari segala bentuk penyakit hati. Nah, maka diawali dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hati. Apa saja penyakit-penyakit hati atau perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hati? Di sini hanya disebutkan beberapa saja. Ya. Wa min ma'asyil qalbi, dan di antara perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hati itu apa? Ar-riya'u, riya. Ya, riya. Riya yakni bi a'malil birri. Ya. Riya itu apa? Riya itu mempertontonkan atau memperlihatkan, ya, tentang amal baiknya kepada orang lain. Ya, dengan kata lain, talabul manzilah bil ibadah. Dia mencari kedudukan dengan melakukan ibadah. Gampangnya lagi, dia itu pengen dipuji orang. Ya. Riya itu berasal dari kata ro'a, artinya melihat. Ya. Nah, jadi orang yang punya sifat riya itu orang yang pengen dilihat sebagai orang baik, dilihat sebagai orang ahli ibadah, dilihat sebagai orang yang banyak ilmu, dilihat sebagai orang yang dermawan. Ar-riya'u bi a'malil birri. Dia riya pengen dilihat dengan cara apa? Dia melakukan amal-amal kebaikan. Wa huwa amalu li ajalin nas. Kalau seperti itu, maka dia beramal karena orang. Dia sholat karena orang. Dia sedekah karena orang. Dia sholat pengen dibilang orang baik. Dia sedekah pengen dibilang orang dermawan. Dia baca Quran pengen dibilang seorang yang bagus. Ya, maka berarti dia kerjain semua itu ibadah bukan karena Allah, tapi karena orang. Kalau ada orang dia sholat, ada orang dia enggak sholat. Ada orang sholatnya dicakap-cakapin, dikhusyuk-khusyukin, giliran gak ada orang sholatnya cap jadi. Ada orang sholatnya pakai pakaian lengkap, kayak peci, sholat di musola al-mutar, kayak peci, kayak sarung, kayak baju koko, kayak minyak wangi, kayak sorban, kayak jubah, alungan tasbih, kayak kacamata hitam. Kenapa begitu? Dilihat orang cakep-cakepin, dibagus-bagusin. Dilihat di rumah sholatnya kayak kaos kutang, ya, kayak celana aksi. Kenapa kalau di musola sholatnya pakai pakaian lengkap, kalau di rumah pakai kaos kutang?
peci karena ada orang, dengan ada orang nggak pakai, itu namanya riya. Ya. Begini musola, berarti dikhusyuk-khusyukin, takbirnya itu panjang. Kenapa begitu? Dilihat perang. Dengan di rumah sholatnya kayak cabut cebok. Oh, tahu nggak cabut cebok? Dulu ada istilah kalau sholatnya cepet itu kayak cabut cebok. Kayak cabut cebok, mau cabut cebok, cebok. Kalau habis hujan, ada air benang. Tapi cebok begitu. Kalau datanya cabut. Iya namanya. Ya. Tolabul manzilah bi amalil khair, ya. Tolabul manzilah bil ibadah. Maka dikatakan apabila arada bi ibadatillahi ghairu fa huwa murawid mustahzi'un billahi ta'ala. Siapa yang beribadah kepada Allah tapi tujuannya untuk selain Allah, itu artinya dia murawid, dia riya, mustahzi'un billahi ta'ala. Dia mengolok-olok Allah Ta'ala. Kalau ada orang kayak begitu, kata Imam Qatadah, idza ra'al abdu, apabila ada seorang hamba yang dia ibadahnya riya, pengen dilihat orang, itu Allah ngomong sama malaikatnya. Allah Ta'ala unzuru ila abdi kaifa yastahzi'u bi. Malaikat lihat orang. Ya. Gimana kelakuan dia memperolok-olokkan aku. Dia ibadah zahirnya itu kepada Allah Ta'ala, tapi batinnya pengen dapat pujian orang. Bukan cuma sholat, apaan aja, sedekah, ya, nyumbang ke musola, ya, kasih duit ke pengurusnya, ya. Gue cuma bisa jangan lupa ya ngomongin sehari 5 kali minggu ya, paling enggak seminggu terus ngomongin ya. Iya, jangan ya, ibadah itu adalah Allah Ta'ala. Gimana kita ibadah di sholat kita di musola, samain dengan sholat kita di rumah. Jangan karena ada orang kita cakap-cakapin, gak ada orang cakap lagi. Ya, itu artinya apa? Dia beribadah, beramal karena Allah, karena orang. Ya. Wa huwal amalu li ajlin nasi, dia beramal karena orang. Ya, dan ini sudah dilarang oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Wa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya nanti pada hari kiamat, falyamal amalan sholihan, hendaklah dia beramal yang baik, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan ibadah yang dia lakukan kepada seorang pun. Syirik di sini ditafsirkan dengan riya, ya, dengan riya. Dalam hadisnya Nabi SAW pernah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Oh, wa masyirkul asghar ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu wahai Rasulullah? Qala ar-riya'u. Ya, yang dimaksud dengan syirik kecil itu adalah riya. Yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah, nanti Allah pada hari kiamat akan berkata, "Idza ja'al 'abdu bi amalihim." Kalau ada hamba-hambanya yang dia ibadah di dunia karena mengharapkan pujian dari orang, nanti Allah
sono minta sono pahalanya sama orang-orang yang dulu kalian ingin dipuji oleh mereka. Ibadah buat orang kok minta pahalanya sama Allah. Ya, ibadahnya karena orang kok minta balasannya sama Allah. Jadi balikin sama Allah Ta'ala. Jangan minta sama gue. Minta sama orang-orang yang dulu pengen dipuji. Minta sama orang-orang yang dulu pengen dilihat sebagai orang baik. Fanzuru hal tajiduna indahumul jaza. Coba lihat, bisakah mereka ngasih pahala kepada kalian? Ya, kenapa? Ya karena dia ibadahnya karena orang. Dan ini gak kelihatan. Gak ada orang dia ala benjol itu gak ada. Semuanya adanya di dalam hati. Ya, ini jadi apa namanya? Jadi perhatian buat kita, ya. Jadi bahan introspeksi buat kita. Ya, selain dia ada lagi istilah yang berbeda, tapi sebenarnya tujuannya sama, intinya sama, ya. Yaitu apa? Sum'ah. Sum'ah itu asalnya dari kata sami'ah, ya. Sami'ah artinya mendengar. Kalau riya dari kata ro'a artinya melihat. Kalau sum'ah dari kata sami'ah artinya mendengar. Ya, maka sum'ah itu apa? Sum'ah itu adalah penyakit hati, ya, mana dia ingin didengar oleh orang sebagai orang baik. Intinya sama. Kalau dia pengen dilihat, kalau sum'ah pengen didengar. Intinya sama. Dia pengen dia didengar atau diketahui oleh orang lain sebagai orang baik dengan ibadah yang dia kerjain. Ya, bahaya. Ya, gak ada faedahnya. Bahkan dikatakan apa? Di sini wa yuhbitu sawabaha. Riya itu bisa merontokkan, ya, menghanguskan, menghilangkan pahala dari ibadah yang dia lakukan. Ya tadi yang ketiga, dia sholat karena pengen dilihat orang, dipuji orang, didengar orang. Dia sedekah pengen dengan dapat pujian dari orang. Maka sedekahnya dia, sholatnya dia gak ada nilai ibadahnya, gak ada nilai pahalanya, gak ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa kata Imam Fudail bin Iyad, ya, dia mengatakan tarkul amal li ajli nasi riya'un wal amal li ajli nasi kufrun. Ini pilihannya sulit. Enggak beramal karena orang itu riya, tapi beramal karena orang itu kufur. Pilih yang mana? Enggak sholat karena orang itu riya, sholat karena orang itu kufur. Wal ikhlasu ayyu'afiyallahu minhuma. Kalau ikhlas itu Allah selamatkan engkau dari keduanya. Enggak riya, enggak kufur. Dan terus bagaimana? Kita beramal bukan karena orang, tapi karena Allah. Susah. Wataknya manusia, ya, wataknya manusia itu pengen dipuji. Wataknya manusia itu pengen dipuji, pengen dianggap baik. Berarti suka harap, ya, yang fotonya dipasang di mana-mana. Itu kan pengen diketahui orang sebagai orang. Nah iya, tujuannya biar dia kan begitu. Maka dilakukan segala cara. Ya, biar orang mengaku ibadah itu. Makanya tidak mau jadi jalan itu. Tidak jadi. Beramal aja, sholat saja bukan karena orang. Ada orang nggak ada orang sholat, ya. Ada orang nggak ada orang sedekah. Jangan ada
hebat, keren, top. Ya. Maka ujung itu apa? Memandang dirinya hebat. Ya, memandang dirinya hebat dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ya. Dia pikir dia ibadah itu dirinya mudah mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Ta'ala. Ya. Makanya di sini dikatakan apa? Wa huwa syuhudul ibadati shadiratun minan nafsi wa shadiratan minan nafsi ghafiban 'anil fitnah. Dia ujung itu apa? Syuhudul ibadah. Dia menyaksikan ibadah yang dia lakukan itu shadiratan minan nafsi. Sumbernya itu dari dirinya. Ghafiban 'anil fitnah, bukan merupakan anugerah dari Allah Ta'ala. Saya kasih contoh YouTube gini. Saya ada orang dia rajin ke masjid atau ke musola buat sholat berjamaah. Dia rajin datang ke pengajian. Pokoknya orang baik. Mungkin memang awalnya dia semata-mata sholat berjamaah itu membuat ibadah, gak ada niatan lain. Dia ngaji ya niatnya buat ngaji, cari ilmu. Hampir katakanlah orang-orang tetangga-tetangganya pada tahu isi bulan ini ahli sholat berjamaah, isi bulan ini rajin ngaji, orang baik, tetangganya orang-orang pada tahu dia orang baik. Terus satu ketika malam-malam tetangganya datang Assalamualaikum, salam ini anak-anak panas, ya, tahu-tahu panas tinggi. Ada kesimpulan kalau ada dokter tuh, kan ada obat ya, jadi ada terus gimana? Dia orang baik, rajin ke masjid, rajin ke musola, rajin sholat berjamaah, rajin ngaji. Kalau dia baik nih, hidup baik, dia bawa air. Dia kasihan ya, bisa-bisanya dia bacain Fatihah dan baca dia udah tenang. Kasih minumnya anak yang lagi panas. Benar, ya. Campur panas. Besok paginya datang lagi nih ibu-ibu ke rumahnya. Makasih ya Allah. Ya, gara-gara ibu air anak-anak udah adem. Masih bilang gitu. Adem juga lagu ini. Keren juga berarti. Boleh besok gue buka keran untuk sembuh gitu. Dipikir dengan begitu dia udah hebat. Itu orang yang tertipu dengan ibadahnya. Ya, orang yang tertipu dengan ibadahnya. Apa di dalam surat Al-Kahfi juga. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, orang-orang yang tertipu. Ya, usaha mereka sesat di kehidupan dunia. Oh ya, sabuna anak itu sunnah. Tapi mereka menyangka kalau mereka itu sudah melakukan kebaikan. Mereka itu sudah sholat, sudah ibadah, sudah sedekah, sudah ngaji, sudah puasa. Mereka pikir ntar pahala gede nih. Ya, paling enggak itu enggak ikat 4 sih udah di tangan yang udah begini. Bahaya. Nah, kalau diurut lagi apa? Nanti akan disertai dengan apa? Meremehkan orang yang enggak melakukan apa yang dia lakukan.
Dia pikir dia udah bagus dengan ibadah yang dia kerjain. Kemudian ada orang yang gak kerjain ibadah yang dia kerjain, maka dia ngemehin. Ya, rajin sholat berjamaah. Ada orang gak pernah sholat berjamaah. Siapa aku? Dalam hati doang, gak keluar omongan. Entah lama-lama dari hati terwujud di dalam perkataan atau perbuatan. Nanti timbulnya jadi apa? Sombong, takabur. Awalnya dari ujung itu dulu. Ya, di ujung dulu pertama dia rasa dirinya hebat, orang lain ada di bawah dia. Dia sholat berjamaah, maka yang pas sholat berjamaah itu ada di bawah dia. Dia rajin ngaji kemana-mana, maka orang yang gak ngaji itu ada di bawah dia. Masuk besar dia. Hanya di sini dikatakan kaum apa? Ghaliban anil minnah. Orang yang ujub itu dia pikir ibadah yang dia lakukan itu hasil usahanya dia sendiri, hebat-hebatnya dia, keren-kerennya dia, padahal enggak. Ya, qaumuha min in'amillahi 'alaiha. Sebenarnya ibadah yang kita lakukan itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala kepada kita. Yang kalau kita gak dikasih sama Allah Ta'ala, gak bakalan kita bisa ibadah kepada Allah. Ya, jangan kita pikir kita ibadah bisa-bisanya kita, keren-kerennya kita, hebat-hebatnya kita. Ini anugerah dari Allah Ta'ala, nikmat dari Allah Ta'ala. Ya, bukan karena kerennya kita. Bukan ini usaha sendiri. Iya, usaha sendiri. Zohirnya kita bisa datang ke masjid untuk sholat, buat sholat berjamaah, buat ngaji. Gak ada yang dari orang, ajakan paksaan atau bimbingan dari orang. Iya, tapi kan kekuatannya dari siapa? Dari Allah. Jadi kalau sekarang kumpul di musola Al-Quran, kita begini karena bisa kumpul karena kita sehat. Coba kalau sakit, bisa datang ke sini. Yang masih sehat siapa? Kan Allah. Artinya apa? Kita ibadah ini bisa ibadah karena dikasih sama Allah Ta'ala, bukan karena bisa-bisa ini. Lah kita hidup belum dikasih sama Allah. Apa arti kita yang gak dikasih sama Allah? Gak ada. Baik. Apaan yang mau kita banggain kalau semuanya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Jadi harusnya kita sadar bahwa semua yang ada pada diri kita, ya, baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi, harta kita, ya, kecerdasan kita, kedudukan kita, bukan dunia semua. Itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Termasuk yang urusan akhirat, sholat kita, ngaji kita, ya, sedekah kita, puasa kita, itu juga anugerah dari Allah Ta'ala. Kalau nggak dikasih sama Allah Ta'ala nggak bisa. Ya, kalau nggak dikasih Allah Ta'ala nggak bisa. Ya. Jadi ujung itu apa? Memandang dirinya hebat dengan ibadah yang dia lakukan kepada Allah Ta'ala, dan dia nazaruhu ila nafsihi bi'ainil izzi. Dia memandang dirinya dengan pandangan mulia, wa nazaruhu ila walihi bi'ainil ihtiqari wad dhilli. Dia memandang orang lain dengan pandangan hina dan merendahkan. Ya, dengan pandangan hina dan merendahkan. Ya, padahal kata Imam Ghazali apa? Seyogianya kita sadar. Ya, seyogianya kita sadar bahwa semua yang ada pada diri kita ini adalah anugerah dari Allah Ta'ala, pemberian dari Allah Ta'ala yang harus kita syukuri. Ya, bukan kita jadikan sebagai alat untuk memandang diri kita hebat. Yang hebat di sisi Allah itu gak kita ketahui. Bahkan dikatakan seyogianya
kita itu memandang orang lebih baik daripada kita. Apa nggak tahu kita? Ini segini banyaknya orang yang lagi kumpul begini. Siapa yang tahu? Yang paling mulia di sisi Allah? Gak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah Ta'ala. Ya. Yang tahu cuma yang paling mulia yang ngajar. Karena yang banyak ini belum tentu. Boleh jadi yang belajar yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala. Yang mulia di sisi Allah yang paling banyak umurnya, yang lebih kuat karena udah tua gitu ya. Ya belum tentu. Boleh jadi yang lebih muda dia lebih mulia di sisi Allah Ta'ala. Gak ada yang tahu. Yang lebih mulia, yang paling mulia di sisi Allah pengurus musolanya. Dia gak tahu. Belum tentu juga ya. Kalau jadi zaman aja lagi. Jadi kita ada didikan mana kemuliaan kita di sisi Allah Ta'ala itu gak ada yang tahu. Makanya kalau kita pikir dengan sholat kita udah jadi orang hebat, ya, jangan. Ujung ini yang kedua, daripada perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hati kita. Yang ketiga, ya, di halaman 64 itu wasyakku fillah, ragu kepada Allah Ta'ala. Ini lebih lagi, ya. Aifi wujudihi wa wahdaniyatihi, ragu adanya Allah. Ya. Karena kadang begini, ya. Kita pikir kalau kita ini sudah terjadi semua yang diperintahkan Allah, maka Allah harus memenuhi semua kebutuhan dan keinginan kita. Bisa begitu. Yang atur siapa? Yang atur Allah, bukan kita. Ada misalnya lagi sholat, pokoknya kewajiban dia kerjain. Katakanlah dia punya kesulitan, masalah apa kesulitannya? Nggak jauh-jauh deh, duit gitu. Perasaan gaji sholat berjamaah, ya. Tapi kok duit musuhan sama gue lagi. Sebenarnya kalau ada gak kasih duit, yakin bahwa Allah itu ada dan Allah itu esa. Syakku fillah wa illa min makrillah. Termasuk di antara perbuatan maksiat juga apa? Dia tidak takut kepada makarnya Allah Ta'ala. Makarnya Allah Ta'ala. Makar Allah Ta'ala itu apa? Ya, dia mendapatkan nikmat dari Allah, tetapi dia gunakan nikmat itu untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Ya. Nah, orang seperti ini akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Ya, dia merasa aman dari makar Allah. Artinya apa? Dia melakukan perbuatan maksiat dengan ringan, dengan mudah, dengan enteng, ma'al intikali ala rahmah. Ya, ambillah tenang aja. Allah kan maha baik. Allah kan maha pengampun. Allah kan maha menerima taubat. Gak gampang dah, ambil dia maksiat. Ya, yang penting ntar kita tobat. Jangan lupa, faktor lupa keenakan maksiat. Ya,
bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di jalanan, bisa. Gak ada yang salah. Yang salah itu apa? Terlalu optimis. Kalau Allah akan memaafkan dia, Allah akan menerima taubat dia. Padahal boleh jadi dia lupa taubat, dia lupa minta ampun, keburu mati. Nah, aja saya yang tahu. Itu namanya orang merasa aman dari makarnya Allah. Ada yang tahu, ya. Jangan sampai kita keenakan masih muda, masih dia maksiatnya, ntar udah tua baru tobat. Kan ada yang ngomong begini, ya. Nggak sampai tua mati. Belum satu tobat, ada ya, ada. Jadi jangan merasa aman dari makarnya Allah. Selalu merasa kalau masih sehat, masih kuat, masih gagah, masih kaya, masih punya kekuasaan.